Nah, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, yaitu gula pasir, kemudian tepung maizena, vanili bubuk atau pasta vanila, 3 kuning telur, lalu susu cair, masukkan sedikit dulu lalu diaduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan susu cair yang tadi. Nah, kalau teman-teman rasa masih ada yang bergerindil, sebaiknya disaring dulu sebelum kita masak. Di sini wajib gunakan api kecil dan mesti terus diaduk agar kastardnya tidak gosong. Nah, setelah mengental dan meletup-letup, api kompor boleh dimatiin, lalu tambahkan margarin atau butter. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah selesai, dipindahkan ke mangkuk atau wadah yang tahan panas, lalu ditutup dengan plastik supaya permukaan kastardnya tidak berkulit. Nah, ini disimpan sampai dingin, karena nunggunya cukup lama, jadi kita langsung bikin sponge cake-nya aja. Yang pertama kita siapin bahan kering, gunakan tepung terigu protein rendah, lalu ada susu bubuk, tepung jagung maizena, garam secukupnya. Supaya wangi, kita beri vanili sedikit. Nah, semua bahan kering ini diaduk rata. Kalau sudah selesai, kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan bahan cair. Di sini ada susu cair UHT, kemudian minyak sayur atau minyak goreng. Habis itu diaduk rata, lalu disisihkan. Sekarang kita bikin adonannya. Jadi 4 putih telur kita mixer di kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Kemudian masukkan air lemon atau diganti cuka putih atau pakai cream of tartar juga boleh. Lanjut di mixer sampai kiranya tercampur rata. Habis itu masukkan gula halus. Nah, ini kita masukkan bertahap sebanyak 3 atau 4 kali. Nah, di sini saya masih menggunakan speed rendah atau di nomor 2 dengan hand mixer Idealine. Nah, setelah gula halusnya habis, ini tetap di mixer tapi kecepatannya saya naikkan 1 speed. Seperti ini sudah cukup, sudah kelihatan berjejak. Nah, untuk kuning telurnya, sebelum dimasukkan ke putih telur, sebaiknya dikocok lepas terlebih dahulu. Kemudian kita aduk menggunakan balon whisk dengan perlahan seperti ini agar nanti hasil cake-nya lembut dan tidak bantet. Nah, setelah tercampur rata, masukkan bahan kering yang sudah disiapin tadi. Masukkan bertahap sebanyak 3 kali sambil diayak. Aduk menggunakan balon whisk dengan perlahan. Lakukan hal yang sama sampai bahan keringnya habis. Setelah itu baru kita masukkan bahan cair, susu dan minyak tadi. Diaduk lagi hingga rata.
Terakhir gunakan spatula. Setelah tercampur rata, pindahkan ke loyang brownies ukuran 22 x 10 x 5 cm. Dasar loyang sudah dikasih baking paper, untuk pinggiran loyang tidak perlu dioles margarin. Lalu dihentakkan beberapa kali agar gelembung udara di adonan berkurang. Habis itu tinggal kita masukin ke oven. Pastikan oven sudah dipanaskan minimal 10 menit. Api atas bawah, suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Untuk memastikan matang tidaknya, sebaiknya ditusuk pakai tusukan sate atau lidi. Kalau tidak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Aku udah penasaran mau lihat tekstur cake-nya. Alhamdulillah berhasil, cake-nya empuk ya guys. Nah, ini disimpan di wadah tertutup dulu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke custard yang sudah agak dingin. Nah, jadi custardnya kita aduk sampai teksturnya jadi lembut. Kalau udah selesai, kita sisihkan lagi. Nah, lanjut kita siapin whipping cream cair 150 ml atau pakai whipping cream bubuk juga boleh, kira-kira 80 gram. Tinggal di mix dengan air es sebanyak 160 ml. Nah, setelah whipping creamnya mengembang kayak gini, langsung aja masukkan custard atau fla, lalu diaduk lagi menggunakan mixer hingga tercampur merata. Nah, jadi custard kalau udah ditambahin dengan kocokan whipping cream, jadinya diplomat cream. Ini tuh enak banget, cocok untuk isian bomboloni atau kue sus. Nah, sebelum digunakan kita simpan di kulkas. Sekarang kita lanjut siapin layer terakhir. Nah, siapkan kelapa muda. Saya pakai 1 buah kelapa, dagingnya cukup banyak ya. Ini tinggal diserut memanjang seperti ini. Maaf banget teman-teman, tadi saya nggak sempet nimbang total berat daging yang digunakan. Pokoknya pakai 1 buah kelapa dengan daging yang cukup tebal. Nah, lanjut kita akan buat fla. Bahannya tuh ada gula pasir, maizena, lalu diaduk rata. Kemudian masukkan santan cair atau bisa juga diganti susu cair, asal jangan pakai air minum ya. Terakhir, masukkan air kelapa. Setelah tercampur rata, masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai flanya mengental dan meletup-letup. Setelah fla mateng, tambahkan daging kelapa setengah dari yang kita serut saja, sisanya untuk topping. Setelah tercampur rata, kita simpan dulu sampai dingin. Jadi semua lapisan dessert boxnya sudah kita buat, sekarang tinggal kita masukin ke dalam cup. Nah, yang pertama sponge cake-nya akan kita bagi jadi 4, habis itu masukkan ke dalam cup. Nah, jadi satu resep ini hasilnya jadi 4 cup. Setelah cake-nya selesai dimasukin, lanjut kita isi dengan diplomat cream. Terakhir kita isi dengan fla kelapa. Pastiin sudah dingin karena kalau masih panas otomatis diplomat creamnya akan jadi lumer. Nah, supaya lebih menarik, topping wajib pakai serutan kelapa muda. Ini dia hasilnya, mesti disimpan di kulkas dulu minimal 3 jam sebelum disajikan. Nah, ini udah dingin ya guys, langsung aja kita cobain. Asli enak banget, satu suapan meledak di mulut. Sesuai dengan namanya, coconut lava dessert box. Lumer banget di mulut, manis, gurih, cake-nya lembut, ada kelapanya pas dimakan. Kalian mesti cobain dan buktikan sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.